Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di video sebelumnya kita bahas PS3 setelah pemakaian 1 tahun ya. Dan kayaknya nggak afdol kalau nggak ngebahas si PS2-nya. Karena biasanya paketan nih, kalau PS3 ditanyain, PS2 juga ditanyain. Bang, PS2 lu gimana, masih sehat atau tidak ya? Oke, karena si PS2-nya umurnya sudah mau 2 tahun teman-teman ya. Yowes, mari kita bahas aja ya. Oke, kalau ngebahas PS2 harusnya nggak akan lama kali ya. Oke, seperti yang gue bilang di awal, PS2 gue ini sudah mau 2 tahun umurnya teman-teman ya. Gue beli di Februari 2021 di Tokopedia ya, di salah satu toko yang namanya Blessing Game teman-teman ya. Oke, gue beli di harga 500-an kalau nggak salah, udah dapat PS2 sama harddisk berapa puluh giga gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat sampai sekarang ini ya alhamdulillah masih awet-awet aja gitu ya. Dan pada saat waktu itu gua tuh milih PS2 Slim karena ya sebelumnya gua sudah punya PS2 Slim teman-teman. Lebih tepatnya itu punya adik gua sih ya. Jadi adik gua dulu punya PS2 Slim dan yowes kita dulu main bareng lah. Tapi sekarang entah setelah SMA atau SMP kali ya, gue rada lupa juga, itu PS2 walau alam tuh entah ada di mana atau entah rusak entah hilang, gue nggak tahu juga. Dan akhirnya gue pengen punya nih teman-teman, gue pengen mengkoleksi PS konsolnya gitu ya. Tadinya mau dari zaman PS1, tapi yang PS1 itu menurut gue udah gimana ya, rada kurang aja untuk gue beli gitu. Kayak mesinnya memang mesin PS1, tapi sticknya rata-rata udah warna hitam, stick PS2. Terus juga dia tidak bisa pakai harddisk, kasetnya juga udah kayak tidak bergambar, jadi kayak kaset DVD kosongan diisi game. Itu menurut gue nggak dapet feel-nya gitu. Sedangkan kalau PS2, gue masih dapet gitu feel-nya, walaupun pakai harddisk gitu ya. Dengan kabel seperti ini, gue masih ngerasa ya ini PS2 gitu. Kalau yang PS1, kayak gue ngerasa mesinnya aja nih si PS1, si kabel-kabelnya, kaset-kasetnya nggak kayak yang gue rasain waktu dulu. Dan pada saat waktu kecil pun gue memang tidak terlalu merasakan PS1, gue lebih merasakan PS2 dari zaman rental sampai akhirnya adik gue punya PS2 dan akhirnya gue mutusin untuk beli si PS2 ini teman-teman ya. Dan kalau kalian nanya apakah beli PS2 di akhir 2022 ini atau nanti 2023 worth it atau enggak, gue harus balikin lagi ke lu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian punya laptop, punya komputer, dan kalian pengen main game PS2 dengan grafik yang lebih jernih kasarnya ya, lebih bagus lah, udah paling bener main pakai emulator teman-teman ya, pakai PCSX2 kalau nggak salah namanya ya. Itu udah paling bener main pakai emulator ya. Tapi gue pribadi pengen punya konsolnya, makanya gue belilah si konsol ini di tahun 2021 Februari itu teman-teman ya. Kalau ngomongin emulator, gue udah main PS2 di emulator udah dari lama juga teman-teman ya. Oke, jadi dulu pas zaman sama adik gue main di PS2 fisik, terus zaman SMA kuliah main pakai emulator, sekarang pengen punya konsolnya lagi. Kalau kalian masih pengen ngincar konsolnya, bener-bener pengen punya mesin PS-nya, menurut gue worth it sih kalian di akhir 2022 atau di 2023 besok kalian beli PS2 fisiknya, baik yang slim ataupun yang fat, menurut gue masih worth it aja teman-teman. Dan konsol PS2 ini sendiri menurut gue bakal cocok misalkan teman-teman punya anak atau punya keponakan pengen ngasih konsol tapi budget kalian gak banyak gitu. Dengan 500.000 kalian udah bisa ngasih anak kalian, keponakan kalian PS2 ini untuk main gitu. Atau kalian beli sendiri kayak gue agar bisa merasakan nostalgianya gitu teman-teman ya. Walaupun ketika kalian beli PS2 terus kalian mainin pakai layar model yang sekarang rada gede kayak gini, itu mungkin akan lebih blur kelihatannya teman-teman ya. Dan dia udah pakai harddisk, udah pakai matrik gitu. Yang pakai CD apakah masih ada, gue juga kurang tahu gitu teman-teman. Enaknya sih kalau mau main PS2 ya pakai TV tabung, tapi sekarang nyari TV tabung di mana gitu teman-teman. Jadi pakai yang TV beginian aja menurut gue udah masuk sih rasa nostalgianya ya. Kalau kalian mau ya menurut gue sih masih worth it aja beli PS2 konsolnya secara langsung. Untuk pemakaiannya sendiri jujur gue rada jarang make si PS2 ini teman-teman ya. Oke, ini paling dipakai kalau lagi ada sepupu gue yang masih SD main kesini, gue tanyain ke dia mau main apa, mau main PS3, mau main PS2. Kalau misalkan dia mau main PS2 ya wes dia mainin
di sini paling kayak gitu. Kadang-kadang gue mainin kalau misalkan gue lagi pengen kayak jalan-jalan, main GTA pakai mobil kan suka pengen gabut-gabutan gitu ngeliatin gambar GTA San Andreas yang warnanya kuning banget tuh, blur-blur kayak gitu. Kadang gue pengen ngerasain nostalgianya, baru gue main si PS2 ini. Jadi kalau dimainin gue lebih sering main si PS3 dibanding si PS2 ini. Terus untuk masalah isi-isi gamenya, dulu itu pada saat awal-awal beli gue sempat ngoprek-ngoprek juga ini PS kayak isi game gimana, cara ganti harddisk gimana. Gue sempat ngoprek-ngoprek teman-teman ya. Tapi untuk sekarang karena jarang ya, gue jarang ngebongkar-bongkar lagi, dan cara install game, nambah-nambah gamenya juga gue udah rada lupa lagi. Tapi setahu gue pernah bikin tutorial kayak cara nambah game di PS2, cara masukin save data ke memory card PS2, kalau nggak salah gue pernah lakuin ya. Oke, sekarang kita langsung ke mesinnya aja deh, kita lihat lebih dekat ya. Oke teman-teman, ini dia mesin PS2-nya ya. Oh iya, untuk PS2-nya kalau nggak salah ini seri 900 atau 9000 gue gitu. Gue lupa pokoknya yang seri yang menurut orang paling rekomen lah katanya ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Oke. Nah, ini fisik PS2-nya di sini, dan seingat gue tuh tidak ngebongkar-bongkar deh si PS2-nya. Jadi mesin di dalamnya masih default aja gitu dari sananya ya. Oke, terus untuk controllernya ini gue sudah ganti teman-teman ya, karena yang bawaan dari toko itu kalau tidak salah hanya bertahan sekian bulan ya, hanya bertahan sekian bulan, 2 bulan apa 3 bulan lalu bejat gitu, lalu rusak gitu. Akhirnya gue membeli controller baru ya. Untungnya stick PS2 itu murah ya, 30 ribuan. Gue beli 2 dan ya wes, gue colok sampai sekarang masih aman alhamdulillah gitu ya. Terus untuk harddisk di sini gue masih pakai harddisk bawaannya ya, yang dari sananya. Cuman cangkangnya gue ganti ya. Kalau kalian lihat ini ada bungkus yang bening di harddisknya ya. Oke, itu namanya HDD enclosure. Gue ganti pakai yang bening kayak gini karena dia lebih stabil teman-teman. Kalau pakai yang bawaan dari PS gitu ya, itu kadang suka nggak connect di sini. Jadi si harddisknya kadang suka tiba-tiba nggak connect, gamenya nge-crash atau apa. Ini dari awal gue sudah ganti gitu ya si cangkang ininya. Terus di bagian belakang gue tambahin ini tuh HDMI adapter gitulah ya, karena si PS2 ini kan bawaannya pakai kabel RCA ya, yang colokannya tuh merah kuning putih. Itu nggak ada di TV gue yang ini sama TV gue yang luar, nggak ada tuh colokan RCA atau colokan komponen, itu nggak ada. Akhirnya diganti pakai colokan yang bisa dipakai HDMI, beli adapternya lah gua. Oke, jadi kurang lebih mesinnya seperti itu teman-teman ya. Dari awal ini yang bener-bener bawaan dari toko ya si PS2 sama harddisknya. Yang udah gua beli itu sticknya, terus cangkang buat harddisk sama HDMI adapternya. Selanjutnya soal softwarenya teman-teman ya. Kalau nggak salah PS2 kayak gini tuh pakai namanya Matrix atau apalah, gue nggak paham juga teman-teman ya, atau OPL atau apa ya. Pokoknya gue udah melakukan sedikit modifikasi, yaitu mengganti background home menunya OPL ya. Menu OPL-nya ini pakai foto gue gitu ya. Gue juga nggak ngerti kenapa dulu gue ngeganti background bawaannya menjadi foto gue gitu teman-teman ya. Oke, jadi kalau kalian misalkan colokin harddisk ini ke laptop atau PC ya, kalian bisa menghapus game, bisa nambah game ya. Dan juga kalau kalian menemukan file yang berupa gambar ya, itu kalian bisa ganti sesuai gambar yang kalian inginkan gitu teman-teman ya. Dan gue mengganti ke gambar yang ini. Kalau nggak salah gue udah pernah bikin tutorialnya juga ya teman-teman ya. Dan untuk PS2 sendiri, kalau kalian mainin di TV yang kasarnya gede begini ya, dia layarnya itu tidak full teman-teman ya, akan ke crop gitu. Nah, soalnya dia resolusinya cuma 480 pixel ya. Setahu gue sih bakal ke crop ya. Kayak kita coba salah satu game aja ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke game GTA San Andreas PS2 ya, dengan tampilan grafik yang blur, yang mungkin anak-anak zaman sekarang bilangnya burik bang, padahal gua waktu zaman kecil ngelihat grafik PS2 kayak gini udah kayak wah keren banget ya.
dibandingin PS1 gitu teman-teman ya. Oke, overall buat gue pribadi game-game kayak San Andreas di PS2 ini jatuhnya hanya untuk nostalgia aja teman-teman ya. Oke, dengan tampilan nuansa kuningnya khas GTA San Andreas, terus blurnya gue ngerasa nggak masalah gitu ya. Oke, dan ini memang layarnya nggak full screen teman-teman ya, karena resolusi PS2 kan cuma 480 pixel. Kalau tadi kalian ngeliat kan di atas kanan ada tulisan 480i gitu ya, 480 pixel ya. Rada ke crop kayak gini gue nggak masalah. Mungkin kalau pakai TV tabung ya dia bakal full screen seperti zaman kita waktu kecil gitu teman-teman ya. Dan bahkan untuk si game San Andreas ini gue sampai ngebikin kayak buku cheatnya gini lah, bukan ngebikin sih, ngeprint aja gitu untuk dapat feel nostalgia waktu zaman kecilnya gitu. Karena waktu zaman kecil kan kita kalau main San Andreas ya, kalau nggak di rumah ya di rental gitu, terus kita ngebawa buku cheat gitu, yang dimana buku cheatnya hasil ganti-gantian nulis bareng teman-teman gitu. Jadi ada teman yang punya beli buku majalah GTA San Andreas, ada daftar cheatnya, terus kita tulis lagi di kertas selembar, entah kertas HPS atau kertas folio gitu, gue lupa juga, terus nulisnya ganti-gantian terus di fotokopi itu ramean. Jadi tiap mau main GTA San Andreas bawa buku cheatnya ke rental gitu. Itu momen yang gak bakal tergantikan sih. Dan ketika gue main GTA San Andreas di PS2 kayak gini, dengan grafik seperti ini, dengan kasar yang ngeprint kayak gini, momennya memang tidak baik, tapi setidaknya gue merasakan feels nostalgianya seperti pada saat gue waktu kecil gitu teman-teman ya. Jadi buat gue pribadi membeli konsol PS2 itu worth it kalau buat gue ya. Kalau misalkan kalian ngerasa kayak, aduh burik bang ini GTA San Andreasnya kotak-kotak banget, kuning banget, sakit gue ngelihatnya bang. Ya wes, lu bisa download GTA San Andreas yang versi komputer gitu di Steam, kalian tinggal beli. Atau sekarang kan udah ada yang definitive edition, bisa dimainin kayak di PS5, di Xbox gitu ya. Belum cheat polisi teman-teman. Kalian bisa mainin gitu di versi yang udah terbaru. Kalau kalian misalkan pengen GTA 5 yang lebih jernih, udah ada definitive editionnya. Oke, game-game yang kayak begini hanya untuk nostalgia aja. Kalau kalian ngincer nostalgianya, pengen tahu misalkan kalian anak-anak yang zaman sekarang lah, yang sekarang masih SMP atau SMA, pengen ngerasain ini orang-orang dulu main GTA San Andreas di PS2 rasanya gimana sih? Ya wes, lu beli aja gitu PS2, lu rasakan kenikmatan burik-buriknya layarnya, lu nikmati gitu teman-teman ya. Atau kalian misalkan seumuran sama gue pengen nostalgia, ya wes lu beli mesinnya. Tapi kalau kalian pengen dapat grafik yang lebih bagus, udah paling bener download game terbarunya, beli game terbarunya, install yang definitive edition. Oke teman-teman, paling begitu aja ya soal konten si PS2 ini setelah hampir 2 tahun pemakaian. Kalau kalian nanya untuk 2023 apakah worth, buat gue pribadi sih masih worth it aja ya untuk nostalgia teman-teman ya. Atau kalau kalian pengen ngerasain PS2 itu gimana ya, worth it aja. Tapi kalau kalian gak mau keluar uang lagi, misalkan kalian udah punya komputer gitu ya, ya wes pakai emulator aja. Atau kalian misalkan pengen main PS2 dan kalian misalkan sekarang punya PS3 juga kalau nggak salah bisa kok mainin game PS2, tinggal diinstal aja. Setahu gue sih masih bisa teman-teman ya. Jadi balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Gue pribadi membeli PS2 ini ya untuk nostalgia. Gue beli PS3 juga untuk ngerasain. Gue seumur-umur nggak pernah punya PS3 soalnya gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pengen ngerasain, gas aja beli. Tapi kalau kalian ngerasa boros duit nih bang, ya wes kalian pakai emulator aja teman-teman ya. Dan gue pribadi jujur membeli konsol PS2 ini atau konsol PS3 itu semuanya pakai cashback Tokopedia teman-teman. Jadi gue nggak keluar uang gitu, jadi masih hemat-hemat aja ya. Oke, tanggung deh sampai menang deh ya. Kalian waktu kecil main DON kayak gini nggak guys? Ini game yang bisa menimbulkan perpecahan antar teman gitu teman-teman. Oke, gitu aja ya. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Kalau kalian minat, linknya udah gua taruh di deskripsi. Mungkin ini cocoknya jadi kado buat sepupu atau keponakan atau buat teman-teman yang mau nostalgia. Oke,
Mantap, thank you semua.